wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak-anakku, setelah kalian hari ini mengerjakan tugas dari Kak Sofyan dari Pramuka, kita lanjut ke materi tema ya. Tema pada pagi hari ini kita sudah masuk tema 3. Tema 3, subtema 1 pembelajaran pertama, yaitu penemu yang mengubah dunia. Lihatlah lingkunganmu di malam hari, cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Baik, selanjutnya kita pelajari ya. Listrik mengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah seorang tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana yang pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumah kamu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik. Jadi diingat ya, arus listrik itu gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap atau tempat dudukan lampu atau dinding rumah. Untuk saklar dan colokan listrik ditempatkan atau di tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian listrik seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua atau lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari seluruh penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar. Jadi rangkaian seri itu cirinya sambungan listriknya sejajar atau bersambung. Dan rangkaian paralel disusun berderet. Ya, jadi nanti kalau paralel itu berderet atau bercabang, kemudian kalau seri itu sejajar. Ini contohnya ya. Ini rangkaian lampu seri. Ini lihat. Kutub negatif, kutub positif pada baterai masuk arus listrik atau bohlam lagi. Terus nah ini namanya rangkaian sejajar atau seri. Sedangkan ini rangkaian paralel, cirinya bercabang. Lihat. Kutub negatif, baterai positif, keluar arus. Nah, ini cabang. Ada yang turun ke bawah, bohlam, ada yang naik, bohlam, lalu nyatu lagi, muter lagi. Nah, ini namanya seri, ini paralel. Oke, lanjut. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri dari lampu senter adalah baterai. Karena hanya terdapat satu lampu pada senter, dalam hal tersebut yang cepat habis. Jadi lampu seri itu kelemahannya baterai cepat habis.
Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada kemampuan pada lampu-lampu rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana dalam menggunakan listrik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang, teks tersebut di atas terdiri atas 5 paragraf. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan paragraf teks di atas. Jadi, ini soal-soal ini dikerjakan dengan melihat teks sebelumnya. Kalian bisa lihat di buku ya. Paragraf 1, apa topik masalah yang disampaikan oleh penulis? Paragraf 2, A, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? B, bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Jelaskan secara berurutan. Paragraf 3, A, apa yang terjadi dengan arus listrik yang tiba di rumah warga? Jelaskan secara berurutan. B, apa manfaat listrik setelah sampai pada setiap rumah warga? C, apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Bedanya apa? Paragraf 4, apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Paragraf 5, adakah pesan yang tersampaikan oleh penulis atau disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan singkat. Oke, lanjut. Kamu tuliskan di sebuah kolom atau di catatan bukumu saja ya. Lalu yang berikutnya, ini kalau kalian di rumah ada senter, kalian bisa lihat kalau dibongkar dan diamati komponen senter itu terdiri dari ini. 1 baterai, 2 ini kepala senter, nanti isinya adalah bohlam. 3 ini adalah lempengan tembaga untuk mengalirkan arus listrik. 4 adalah saklar, yaitu untuk memutus dan menyambungkan arus. Nih, tadi sudah dijawab ya, fungsi masing-masing. Lalu jika kita lihat lagi, ternyata lempengan tembaga itu dihubungkan dari kutub negatif ke kutub positif, kemudian dibatasi oleh saklar. Jika dibongkar lagi lebih detail, ini makin kelihatan. Ini kutub negatif baterai, ini lempengan tembaga, ini saklar lagi, ini baru bohlam. Nah, fungsi saklar ini adalah memutus dan menyambungkan arus listrik dari kutub negatif ke kutub positif. Nanti ini untuk praktek loh ya, jadi perhatikan dan pelajari dengan sungguh-sungguh. Amati rangkaian listrik sederhana pada lampu senter tersebut. 1. Bagaimana posisi lempengan logam untuk membuat lampu nyala. 2. Apa komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut? Nah, adakah penggantinya kalau logam-logam itu? Baik, kalian nanti jawab soal-soalnya, di situ sudah lengkap. Lalu rangkaian listrik pada senter terdapat pada baterai yang diletakkan sebaris. Pada rangkaian seri, lampu-lampu juga diletakkan sejajar dalam satu baris. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada pada satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Jadi kalau saklar dimatikan, mati semua kalau seri ya. Jadi seri lampu bisa terdapat pada hiasan lampu pada pohon Natal. Nah, ini kalian tulis juga. Rangkaian sederhana, tuliskan pada tabel berikut. Bahan yang diperlukan, namanya apa saja untuk praktek, alat yang digunakan apa saja, fungsinya apa, jumlah yang diperlukan berapa. Gitu ya. Nanti ini untuk praktek di sekolah waktu ujian. Nah, demikian. Jadi bedanya kalau nggak ada listrik itu gelap, kalau ada listrik jadi terang. Sekarang amati lingkungan sekitarmu, di jalan-jalan, di rumah, dan sebagainya. Kemudian, pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat dalam lingkunganmu. Nah, ini kalian menuliskan sebelum ada listrik bagaimana setrika, setelah ada listrik bagaimana. Kehidupan sosial budayanya apa. Bandingkan keduanya. Demikian, kalian kerjakan soal-soal ini dan jangan lupa untuk listrik dipelajari betul-betul, nanti dipraktekkan. Syukur-syukur di rumah kalian praktek dengan batu baterai, kemudian dengan lampu kecil, kemudian dengan saklarnya. Nanti kalau sekolah sudah masuk,
kalian bisa praktek dan itu nanti untuk juga ujian praktek kalian. Semoga lancar ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.